Jadi silakan kerjakan puasa Daud, ya. Tapi ingat hanya puasa, ya. Puasa. Salat Daud tidak ada, ya. Subuh salat, duhur tidak. Asar salat, maghrib tidak. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. La yaskhah qaumin qaum, jangan saling cela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa syarat dan ketentuan puasa Daud? Teman-teman sekalian, untuk puasa Daud ini tidak ada syarat dan ketentuan khusus. Berlaku untuk kita semua, hanya berlaku dua hal saja ketentuan utamanya, ya. Tentu ini bagi seorang muslim, ya. Dia sudah muslim, beriman kepada Allah, sudah baligh. Yang pertama, dia memang punya kekuatan untuk menjalaninya. Jadi kalau antum belum terbiasa, belum kuat menjalani, jangan paksakan. Jangan paksakan, ya. Karena di zaman Nabi SAW pernah ada orang yang merasa kuat, memaksakan diri, ingin menunaikan puasa setiap hari. Dia katakan, ya Rasulullah, saya ingin tingkatkan ketakwaan, saya ingin puasa setiap hari. Masya Allah, kata Nabi, saya orang paling takwa, saya Nabi, saya Rasul, saya puasa, saya berbuka. Tapi saya ingin meningkatkan, kata Nabi, cukupkan dengan puasa Daud pada intinya, ya. Jadi puasa sehari, selanjutnya kemudian buka, selanjutnya puasa, selanjutnya buka. Yang kedua, memulai dengan tadarruj, tahapan, ya. Jangan langsung ke puasa Daud. Mulai dulu dari puasa yang sunnah pertama, Senin dulu misal, puasa Senin, ya. Sekarang hari apa? Sabtu kan? Insya Allah nanti lusa, ya, Ahad, Senin ada kesempatan puasa. Jadi kalau belum pernah puasa sunnah sama sekali, mulai dengan puasa Senin dulu. Kalau Senin sudah nikmat, kemudian baru pindah ke Kamis. Senin dengan Kamis. Senin Kamis sudah nikmat, alhamdulillah, antum tambah dengan Ayyamul Bidh, ya, puasa 3 hari berturut-turut di pertengahan bulan. Kalau sudah terbiasa baru naikkan kepada puasa Daud, ya. Puasa sehari, besoknya buka. Ini Senin puasa, Selasa buka, Rabu puasa, Kamis buka. Nah, kalau puasa Daud bersamaan dengan puasa sunnah Senin Kamis, yang diambil Daudnya, ya. Jadi kalau antum sudah terbiasa Senin Kamis, kemudian puasa Daud, saat Kamisnya buka, maka saat Kamis itu pun dihitung pahala puasanya, karena anda telah terbiasa puasa Senin Kamis sebelumnya. Di ketika levelnya naik, misal saya puasa Senin Kamis, Senin dan Kamis puasa, kemudian saya pindah puasa Daud, Senin puasa, Selasa buka, Rabu puasa, Kamis buka. Kalau sudah puasa Daud, Kamisnya jangan puasa. Di Rabu puasa, Kamis buka, jangan puasa. Nah, saat anda buka itu, karena sebelumnya anda terbiasa puasa Senin Kamis, pahala puasa Senin Kamis tetap diberikan, ya. Itu ada di hadis Al-Bukhari, Nabi menyampaikan, idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan. Kalau seorang hamba punya uzur atau terbiasa menunaikan amalan khusus, kemudian dia melakukan amalan lain seperti safar dan tidak mengerjakan amalan sebelumnya, maka amalan sebelumnya tetap dituliskan pahalanya walaupun dia tidak mengerjakannya. Saya mau ke Bandung dari Bekasi, padat macet luar biasa, istirahat di kilometer 57. Kemudian di situ tiba waktu zuhur, diduga sampai ke Bandung maghrib. Saya tunaikan jamaah qashar, 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Masih ada kesempatan lenggang sedikit misalnya, Masya Allah, masih boleh nggak salat sunnah? Halo? Nggak usah. Jangan terlampau soleh, Bu, ya. Gak usah, ya. Yang fardu aja antum kurangi 4 jadi 2. Bagaimana bisa ditambah dengan sunnah? Yang fardu aja anda kurangi, maka sudah tidak dikerjakan. Saat sunnah tidak dikerjakan, sementara anda terbiasa mengerjakannya, maka pahala salat sunnah sudah dituliskan sekalipun anda tidak mengerjakannya. Jadi yang puasa Senin Kamis, kalau bersamaan dengan Daudnya Kamis buka, anda tidak puasa, pahala Kamisnya tetap diberikan kepada orang ini. Jelas sampai sini? Jadi silakan kerjakan puasa Daud, ya. Tapi ingat hanya puasa, ya. Puasa. Salat Daud tidak ada, ya. Subuh salat, duhur tidak. Asar salat, maghrib tidak. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Apakah benar hari Jumat tidak boleh puasa tanpa disandingkan dengan hari sebelumnya atau setelahnya? Jika benar tidak boleh, bagaimana dengan puasa Daud yang selang sehari? Ini nggak ada kaitan puasa Jumat dengan puasa Daud. Yang dimaksud dihubungkan, maksudnya begini. Kalau menyengaja puasa di hari Jumat tanpa ada ilat sebab tertentu, misal sebab tertentu itu ada puasa yang diwajibkan masuknya hari Jumat, seperti puasa Ramadan misalnya kan, maka tetap dilakukan. Nazar, saya kalau berhasil akan puasa di hari Jumat, itu dikerjakan. Misal puasa Daud, ya, misal Rabu puasa, Kamis tidak, Jumat puasa, itu boleh. Tapi kalau menyengaja puasa di hari Jumat tanpa alasan, itu tidak dibenarkan, nggak boleh hukumnya, tidak boleh, karena Jumat itu hari raya untuk orang Islam. Hari raya untuk orang Islam yang khusus datang setiap pekan, ya, bukan setiap waktu. Jelas, ya? Maka tidak boleh menyengaja puasa di hari itu tanpa ada kaitan dengan puasa-puasa yang lainnya.
Bismillah. Silahkan bersaing secara sehat ya, Masya Allah. Antum harus lihat, antum belum puasa, malu sama teman antum yang puasa Senin. Kalau antum baru puasa Senin, jangan bangga karena sudah ada yang puasa Kamis. Kalau antum sudah puasa Senin Kamis, jangan dulu senang karena ada yang Ayyamul Bid. Tapi kalau antum sudah Ayyamul Bid pun jangan bahagia dulu karena ada yang puasa Daud. Masya Allah. Kalau sudah ada yang puasa Daud, boleh nggak Ustaz saya cari yang lain? Puasa Sulaiman misalnya, Masya Allah nggak ada ya itu. Jazakallah khair Ustaz menyampaikan materi yang sesuai dengan keadaan saya yang baru mulai berhijrah. Alhamdulillah. Saya ingin bertanya, saya berusaha menjawab. Saya mengincar surga Firdaus, Masya Allah. Bukan hanya antum, yang lain juga sama gitu ya. Baik. Namun masih banyak yang saya belum pelajari. Ya. Kuliah saya agar tidak. Ini bukan saya nggak bisa baca ya, bukan tulisannya yang nggak jelas, saya yang kurang bisa membaca dengan baik. Sebentar. Oh baik. Aktivitas saya, kuliah saya menjadikan saya beraktivitas, banyak begadang, sulit untuk tahajud. Bagaimana saya menyikapi hal ini? Apakah kuliah Anda menjadi penghalang untuk Anda tahajud? Tidak. Saya bahkan pernah sekolah di pesantren di Darul Arqam di Garut. Ya, Masya Allah, masuk kelas jam 5 subuh dengan seragam, pakai sepatu. Kalau pakai sendal nggak bisa masuk Pak, kecuali pakai surat izin. Pakai seragam. Ada yang belajar fisika, matematika, kimia, nahu, sorab, tafsir dan sebagainya. Keluar jam berapa? Jam 9 malam. Masya Allah, jam 9. Kadang kami suka iseng kalau ditanya, di mana sekolahnya? Masya Allah, di Thanawiyah 59. Masuk jam 5, keluar jam 9 malam. Dengan pakaian yang sama, keadaan yang sama. Jam 5 masuk, 6:04 keluar, makan, jam 7 masuk lagi. Keluar setengah 12, sholat zuhur, istirahat, jam 3. Kemudian setengah 4, jam 4 masuk lagi, keluar setengah 6, istirahat, masuk lagi setengah 8, keluar jam 9. Terus setiap hari. Kadang setelah itu mengulang lagi materi, saya pergi ke masjid, mengulang lagi. Apakah meninggalkan tahajud? Tidak. Masih bisa bangun malam. Dan enak, nyaman, biasa saja. Ya, kami kuliah juga sama, masih bisa salat malam, gak ada penghalang. Sahabat Nabi Uthman menikah dengan 2 putri Nabi, dikenal dengan Dzunnurain, sahabat terbaik, pekerjaannya banyak, asetnya luar biasa, sibuknya luar biasa. Berangkat sana sini, kadang-kadang beliau datang berniaga ke tempat lain, merantau, Masya Allah, luar biasa. Sibuk. Dan kaya, saking kayanya sampai sekarang asetnya masih ada. Di Madinah sekarang masih ada. Ya seperti yang pernah saya jelaskan dulu. Sekarang akan dibangun hotel. Royaltinya diambil, disimpan di Bank Saudi, disedekahkan atas nama sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Apakah meningkatkan tahajud? Tidak. Cek keterangan Imam An-Nawawi di kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Anda yang punya terbitan yang warna coklat, ya terbitan dari Kutub Islamiyah yang merah marun warna coklat, lihat di halaman 38. Di paragraf yang pertama, baris 1 sampai 2, posisi paling kanan sebelah atas di pojok. Yang terbitan Darun Nafais warnanya kuning, lihat halaman 47. Paragraf ketiga, baris 1 sampai 7, posisi paling kiri sebelah bawah. Ya. Apa kata beliau? Sahabat Utsman tidak meninggalkan tahajud, bahkan bisa tahajud sampai hatam Quran. Sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, dijamin masuk surga tanpa hisab. Menikah dengan 2 putri Nabi, malaikat Jibril turun malu kepada beliau, dijamin masuk surga tanpa hisab, tingkat surga paling tinggi. Orangnya kaya, asetnya ada sampai sekarang, masih bisa tahajud dalam kesibukannya sampai hatam Quran. Antum sahabat Nabi bukan, surga belum jelas, tidak menikah dengan 2 putri Nabi, tetangga Nabi juga bukan, kerabat Nabi juga bukan. Masya Allah, malaikat turun, gak malu lihat antum. Sekaya apa antum dibandingkan Utsman, sampai antum gak bisa tahajud? Bukan tahajudnya yang salah, mungkin antumnya yang belum bisa menata aktivitas dengan baik. Pasti bisa. Cara belajarnya barangkali yang butuh strategi yang lain. Ya. Orang lain bisa, kenapa antum tidak? Tanya teman sekelas antum, apakah semuanya sesibuk antum begitu? Jangan-jangan materi kuliahnya sama, SKS-nya sama, dosennya sama, pelajarannya sama, ujiannya sama. Teman antum bisa tahajud, antum tidak bisa. Apa yang salah dengan antum? Jelas? Jadi bahasa lembutnya, coba kembali lagi lihat, barangkali ada pekerjaan banyak yang tidak penting, yang tidak spesifik, yang tidak prioritas, sering dikerjakan sehingga menghambat untuk ibadah. Bikin rencana yang baik lagi ya, insya Allah. Quran surah Al-Insyirah, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Jadi antum susun dulu rencananya. Saya kalau terbiasa begini, kalau saya mau datang ke satu tempat, itu saya pelajari dulu. Ya, dulu saya belajar alhamdulillah. Pertama kali guru yang mengajarkan saya dari Timur Tengah itu dari Madinah. Ada Syekh Faiz, Syekh Ali, saya masih ingat betul. Kemudian ada Syekh Afifi, Ustaz Afifi, Dr. Sultan, kan?
Sampai saya belum berangkat, sampai saya pengen ke Madinah waktu itu. Ya, dan diberikan rekomendasi, alhamdulillah, ya, dan orang yang dekat ya dengan orang-orang di sana, dan bisa dikatakan secara kemanusiaan, ikhtiar manusia kalau sudah diberikan, insya Allah nggak ditolak gitu. Tapi Allah berkehendak lain. Ya, terjadi bom Bali pada saat itu, akses ditutup, tidak ada penerimaan beasiswa. Masya Allah, harap-harap ke Madinah Munawwarah, sampainya ke Madinah Ciputat. Masya Allah, kuliah di sana, masuk mengambil dari jurusan yang kerjasama dengan Al-Azhar, Dirasat Islamiyah wal Arabiyah. Gurunya dari Mesir, ada dari Mesir, dari India, dari macam-macam, termasuk dari MUI. Antum tahu, setiap saya punya keinginan, saya keluarkan buku-buku Madinah, saya baca, saya keluarkan kurikulumnya, fakultas ini bacaannya, ini buku-bukunya. Ketika ada di Mesir, saya baca semuanya. Orang Al-Azhar belajar apa? Semester 1, semester 2 jurusannya apa? Bukunya saya kumpulkan, saya pelajari. Dan kadar Allah, ya, kami diminta untuk ke Libya. Begitu berangkat ke Libya, sebelum berangkat saya telepon orang Libya. Pelajarannya apa? Masya Allah, apa saja? Jurusannya apa saja? Saya turunkan semua kitabnya. Saya baca, saya pelajari, saya bikin peta. Berapa lama saya kuliah? Apa yang dipelajari? Apa yang harus saya lakukan? Masuk jam berapa? Keluar jam berapa? Bisa pulang nggak ke Indonesia? Perpustakaannya di mana? Begitu sampai ke sana, yang saya lakukan masuk perpustakaan. Saya lihat masuk ke dalamnya, saya bikin peta. Di sini kitab Ulumul Quran, di atas peta sejarah, di sini kitab ini. Saya sudah punya petanya. Sehingga saya bisa mengatur kapan saya tahajud, kapan saya kerjakan ini, kapan saya kerjakan itu. Semuanya baik, gak ada masalah. Ya, kami alhamdulillah bisa belajar dengan baik, bisa tahajud, bisa menulis, bisa macam-macam dan sebagainya. Jadi nggak ada hambatan di sini. Nah, coba antum lihat, barangkali banyak kegiatan yang tidak penting, yang diberikan porsi berlebihan sehingga sulit untuk mengerjakan yang baik-baik yang lebih penting lagi. Ya, baik. Tidak harus jadi orang lain, cukup jadi diri sendiri. Jangan jadi Adi Hidayat, jadi diri sendiri. Kalau antum jadi saya repot gitu kan? Baik. Ibu saya nanti sulit gitu. Adi datang yang lain. Ya mah, padahal saya yang asli gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ketakutan terbesar saya adalah bila saya dan keturunan yang wafat dalam keadaan tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Taib. Karena walau semasa hidupnya beriman dan bertakwa kepada Allah, tapi kita tidak tahu bagaimana takdir kita di akhirat. Yang menentukan kita masuk surga, mendapat rahmat Allah atau bukan, itu Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Kita boleh merasa khawatir, tapi jangan berlebihan, karena setan pun datang kepada kekhawatiran. Itu bagian dari ujian. Quran surah kedua ayat 155, posisi paling kiri sebelah atas. Walanabluwannakum bisyai, kami akan uji setiap yang hidup dengan berbagai ujian kehidupan. Minal khauf, pertama kali khawatir. Enggak ada manusia yang enggak khawatir. Enggak ada manusia yang enggak khawatir. Antum pun mungkin sekarang khawatir. Khawatir anak kalau tidak baik belajar, khawatir suami kalau pulang telat, kan? Khawatir kalau sekarang terlambat, kan? Macam-macam gelisah itu ada. Gelisah kalau ustadznya belum berhenti juga, kapan ustadz selesai ya gitu kan? Ada acara ini, ada itu dan sebagainya, macam-macam dan sebagainya. Jadi muncul. Tapi bagaimana kekhawatiran yang wajar? Nah, poinnya lihat sini. Benar, surga dan rahmat Allah ada dalam ketentuan Allah. Tapi Allah pun bikin aturan bagaimana itu didapatkan. Tugas antum hanya mengikuti aturan itu saja. Allah katakan sholat, antum sholat. Allah katakan berdoa, antum berdoa. Allah katakan taat, antum taat. Begitu antum ikuti aturan itu, berharap rahmat Allah, insya Allah Allah pun akan menurunkan rahmatnya seperti yang dijanjikan dalam Al-Quran dan hadis-hadis tadi. Ya. Jadi kalau antum ada perasaan seperti itu wajar, tapi jangan larut dalam hal yang demikian, sehingga menjadikan anda salah dalam ibadah atau malas menunaikan hal-hal yang benar untuk dikerjakan. Tetap optimis, positif, dan cukup kerjakan ikhtiar dengan amal soleh.